Tepat di momen Valentine yang seharusnya romantis, Fuji tiba-tiba menunjukkan foto menerima buket bunga yang secara mengejutkan terus menyelipkan ucapan Happy Valentine lengkap dengan sebutan cantik. Siapakah pengirim bunga yang sengaja ditutupi namanya oleh Fuji? Sempat mengucap niat ingin segera menikah, benarkah Fuji diam sudah memiliki calon? Tim Intens pun berusaha mengulik info dari Haji Faisal, ayah Fuji, seperti jawaban Haji Faisal ketika mengorek pertanyaan apakah Fuji sudah punya calon. Bagaimana kriteria menantu idaman ala Haji Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Jika hari Valentine biasanya dirayakan dengan romantis bersama pasangan lengkap dengan kado coklat dan buket bunga, Fuji tiba-tiba mengunggah foto memegang buket bunga di laman sosmed pribadinya. Sosok pengirim buket bunga untuk Fuji itu pun sontak mengundang heboh penasaran publik. Karena selain mengirimkan karangan bunga cantik perpaduan antara bunga lili putih dengan bunga aster warna pink dan ungu, pengirim misterius tersebut juga menuliskan kartu ucapan dengan sentuhan personal. Bagaimana tidak? Pengirim tersebut tak hanya mengucapkan Happy Valentine cantik, tapi juga meminta maaf jika tulisannya jelek karena ingin memberikan ucapan memakai tulisan untuk Fuji yang sontak saja menjulangkan tanda-tanda. Siapakah pengirim misterius yang dirahasiakan Fuji dari publik tersebut? Mengapa pengirim bunga misterius tersebut menambahkan kesan personal dengan tulisan tangannya sendiri? Benarkah pengirim bunga misterius tersebut memiliki hubungan spesial dengan Fuji hingga menambahkan kesan personal? Pertanyaan tentang siapa pengirim bunga misterius yang namanya dirahasiakan Fuji itu pun kian menguat. Ketika menilik satu persatu makna dari bunga-bunga indah yang ada dalam buket bunga yang dipamerkan Fuji tepat di momen Valentine tersebut, ya. Jika setiap bunga memiliki makna, maka bunga lili putih yang ada dalam buket bunga Fuji bermakna kemurnian serta kesucian, juga cinta yang tulus dan komitmen dalam pernikahan. Sedangkan bunga aster ungu melambangkan keanggunan dan bunga aster pink berarti cinta romantis. Nah, dapat buket bunga yang isinya full dengan bunga yang mengandung makna cinta, teka-teki pun mencuat. Mungkinkah bunga tersebut dari kekasih Fuji? Yang jelas tidak seperti biasanya. Fuji yang hari Minggu kemarin ditemui tim Intens, bahkan mengulik keinginan punya suami. Kalau soal jodoh gimana, Ti? Kalau soal jodoh udah ada yang ngatur di atas, saya udah punya suami, Mas. Jangan nanya-nanya jodoh saya, nanti suami saya cemburu. Apakah ini berarti Fuji sudah punya calon? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang pasti, baik Haji Faisal maupun Zuhriatin, orang tua Fuji mengulik bahwa selain jodoh ada di tangan Tuhan, jodoh juga terserah Fuji memilih siapa. Jodoh seperti yang saya jawab waktu itu, saya bilang cepat aja. Kuasa lah ya. Dan kemauan kita. Ini apa yang dikehendaki yang kuasa di mana jodohnya. Terus kalau masalah jodoh itu tolonglah jangan ditanya-tanya juga ya. Jadi kesannya itu nggak baik buat anak saya. Seakan-akan anak saya itu pengen banget nikah cepat. Padahal kan sebenarnya enggak. Dan kita nunggu dari Allah aja kapan jodohnya. Ya, ketika sempat dekat dengan Verrell Bramasta, kedua orang tua Fuji pun juga terlihat memiliki kedekatan dengan putra artis Vena Melinda tersebut. Tapi meski memiliki calon menantu seperti Verrell yang tak hanya berprofesi pejabat muda, kaya, bahkan punya aset properti rumah lebih dari satu, toh kedua orang tua Fuji tak pernah menunjukkan usaha untuk mendorong hubungan Fuji dan Verrell melaju cepat ke pelaminan. Dan terbukti, seiring waktu, hubungan Fuji dan Verrell semakin lama semakin terlihat renggang, jarang terlihat bersama. Kemarin sebenarnya itu salah pengertian aja sih. Salah pengertian, kenapa saya bilang salah pengertian? Bagi kita waktu itu hanya berbicara di acara itu masalah masalah kedekatan, masalah kedekatan dan masalah kesukaan. Jadi ukuran kedekatan, bukan ukuran, kita nggak berhak menilai seseorang dan nggak punya kemampuan juga untuk itu. Jadi,
Dan kemudian kamu tanya waktu kamu datang ke tempat saya, itu kan masalah kesukaan ya. Ya dengan siapa kita suka itu kan saya kan punya juga ya, punya pilihan juga ya. Tapi kalau jodoh kan kembali kepada yang tangan yang kuasa ya. Jadi ada salah pengertian di situ. Maksud saya itu kedekatan. Mana yang lebih dekat ya dekat ini. Mana yang lebih suka ya itu serasa sih wajar-wajar saya jawab ya. Cuman sepertinya banyak yang salah pengertian sehingga sudah digoreng-goreng kemana-mana. Saya juga nggak ngerti ya sudahlah. Memang itulah dunia yang terjadi mau apa juga kita ya. Tentu tergantung kepada pribadi masing-masing. Memang sempat heboh juga ya. Jadi menurut saya salah pengertian. Saya orangnya bukanlah orang-orang yang suka membeda-bedakan orang, yang suka merendahkan, suka melecehkan orang. Bukan tipe saya seperti itu. Saya adalah orang yang selalu menghargai orang dan selalu memandang orang itu punya nilai yang nilai kelebihan masing-masing. Tak lagi terlihat dekat dengan Verrel Bramasta, tentu saja buket bunga yang dipeluk Fuji Dim Omen Valentine pun jadi teka-teki baru. Pasalnya, sejarah perjalanan cinta Fuji mencatat bahwa Fuji seringkali merahasiakan sang pacar dari mata publik. Salah satunya, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Tak pelak, kini buket bunga yang hadir di hari Valentine Fuji pun menggulirkan tanya, mungkinkah Fuji sedang merahasiakan pacar baru? Apalagi, tidak seperti biasanya, Fuji bahkan mengungkap niat ingin menikah di tahun 2026 ini. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calon kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan naik motor itu. Apa? Naik motor itu. Mas itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500. Itu jasa loh, jasa ojek. Saya bayar. Cowoknya Ji. Mau nyariin apa? Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya? Sama aja Pak. Dia kan bisa nyariin. Jadi yang Membondong aku. Dia udah kenal. Ada trauma nggak sih kan tadi kamu bilang sempat ada trauma sama orang-orang akhirnya itu udah memungkinkan kamu juga menutup hati gitu? Enggak deh, kayaknya cowoknya deh yang trauma aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak Kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin. Ada kriteria khusus buat cowok. Nggak ada kriteria. Sosok pemberi bunga di hari Valentine Fuji yang masih misterius masih meninggalkan teka-teki. Benarkah Haji Faisal bahkan sempat menanyakan siapa sosok pacar baru Fuji? Jika bukan Verrel Bramasta, siapakah sosok misterius tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Teka-teki di balik sosok yang telah romantis memberikan bunga untuk Fuji di momen Valentine masih mengulik cerita mengejutkan. Bagaimana tidak? Selama ini Fuji dikenal sebagai artis yang sangat ketat menjaga kehidupan cintanya dari mata publik. Tak pelak, tim Intens pun berusaha mengulik Haji Faisal, sang ayah. Bukan tanpa alasan, setiap kali Fuji dekat dengan sederet pria, jajaran pria tersebut sering menjalin silaturahmi Haji Faisal sebagai ayah Fuji. Dan ketika tim Intens berusaha menemui Haji Faisal, jawaban bapak 4 anak itu pun mengejutkan. Pasalnya, ketika Fuji ditanya sedang dekat dengan siapa, Haji Faisal pun turut membeberkan jawaban Fuji dengan gaya yang tak kalah misterius dari sang putri. Apa dari Fuji sendiri? Nggak ada percakapan, cuma memang kami pernah bertanya ya dekat dengan siapa dan apa itu aja. Ya anak saya jawab ya biasa-biasa aja lah Pak. Nggak ada saya harus tahun ini harus besok, enggak. Semuanya saya serahkan kepada anak. Karena zaman sekarang sudah maju, sudah modern, jadi bukan lagi zaman situ. Lah, yang penting mereka suka sama suka.
penting mereka bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin di keluarganya nanti. Itu aja. Siapakah sebenarnya sosok pria misterius yang telah memberikan buket bunga di hari Valentine untuk Fuji? Hingga kini masih menjadi teka-teki. Yang pasti sebagai ayah, Haji Faisal memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon menantu. Ya, sempat dihadapkan pada pilihan antara Verrel Bramasta dan Aisar Khalid yang mendekati putrinya Fuji. Haji Faisal terang-terangan memilih Verrel, yang ternyata memiliki alasan nasionalis di baliknya. Sebenarnya hal itu dijawab oleh Oma, menurut saya sih sah-sah. Itu dalam acara di Trans TV ya, dalam acara Hahaha. Memang kemarin salah seorang host menanyakan, dia menampilkan salah satu foto, itu foto si Verrel. Dia suruh minta nilai sama saya pertama dulu. Nah saya bilang saya memang nggak berani memberikan nilai ya, karena saya kenal dengan Verrel ini. Terus kemudian dia lempar kepada Oma. Nah Oma memberi nilai, nilainya ya baiklah ya, baguslah nilai. Kemudian setelah itu dia menampilkan foto lagi. Nah foto itu kebetulan foto si Aisar dia tampilkan. Nah dia minta nilai. Nah kemudian Oma memberi nilai di bawah daripada si Verrel. Nah, menurut saya sih sah-sah saja. Dan memang kemudian di media sosial bermacam-macam tanggapan daripada netizen. Saya rasa nggak ada yang salah. Saya memang rasa nasionalis saya itu dan keluarga saya terhadap anak bangsa, terhadap bangsa saya ini memang tinggi. Apapun, saya pasti mengutamakan anak bangsa. Itu sikap, sudah menjadi sikap bagi kami. Utamakan, artinya tentu pertama keluarga, ya, ada yang dekat, kemudian tambah jarak, bertambah, ya ada anak bangsa, ada bangsa lain, iya pastilah bangsa yang saya utamakan. Jadi kalau jodoh Tuhan mempertemukan dengan anak bangsa lain, no problem, ya semuanya. Tapi terlepas daripada itu, kalau saya tidak menghubung-hubungkan masalah jodoh, karena menurut saya, kalau masalah jodoh anak saya itu adalah ketentuan Tuhan. Dengan siapapun anak saya berjodoh, saya tidak selalu menetapkan pada seseorang. Kalau kehidupan cinta Fuji kini mulai manis, batin Fuji justru sedang berjuang untuk percaya kepada orang lain setelah 2 kali ditipu oleh orang terdekatnya. 2 kali ditipu miliaran rupiah, benarkah kini Fuji jadi mengalami trauma panjang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Di saat kehidupan cinta Fuji mulai manis di bulan Valentine ini, ironisnya tak banyak yang tahu. Jika jauh di lubuk hati, Fuji sedang menyimpan perang batin untuk bisa percaya dengan orang lain. Masalahnya, sudah 2 kali ini Fuji ditipu oleh orang terdekatnya hingga merugi uang miliaran rupiah. Sampai Fuji lebih memilih jalur hukum daripada berdamai. 2 kali tersakiti, benarkah kini Fuji jadi mengalami trauma panjang? Aku kayaknya udah gak bisa percaya sama orang lagi deh. Udah gak tahu deh, aku kayaknya udah gak bisa percaya sama orang deh. Mau temen pun kadang ada boundariesnya sekarang jadinya. Ada traumanya gitu loh. Kalau mungkin yang dulu ya, yang kasus mantan manajer aku itu karena aku terlalu percaya dan terlalu sayang sama dia kali ya. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin 1 orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain. Dan nggak 1 orang 2 orang, tapi kayak hampir mungkin 4 orang 5 orang. Jadi saling nge-backup gitu loh. Jadi di situ aku nggak tahu kalau misalnya mereka main belakang. Tapi yang aku laporin baru 1 orang sih kali ini. Nggak tahu kalau kedepannya mungkin tahu suatu hal lagi, mungkin perlu proses juga kali orangnya. Nanti mungkin M lah kalau ratusan ya nggak tahu sih ya, nggak tahu. M lagi.
Mau ngarep balik duitnya gimana? Setidaknya kan Udah nggak berharap duitnya balik deh kayaknya, nggak tahu lah. Berarti sudah mengikhlaskan atau Enggak lah, enggak. ya proses dulu lah kita lihat. Karena menurut aku ini bukan sekedar duit aja, tapi orangnya jahat sama aku. Itu semuanya itu jahat sama aku, bukan sekedar uang aja. Kayak mungkin ngambil belakang, terus mungkin ngambil barang, iya sih ngambil barang. Terus apa lagi ya? Banyak sih pokoknya. Banyak yang bikin aku sakit hati, yang aku ngerasa aku sudah kasih yang lebih dari cukup, tapi malah balasannya tuh bukan sekedar yang ngambil duit aja, nggak sekedar sesimpel itu, tapi menurut aku sifat-sifat mereka tuh udah minus banget gitu loh. Jadi ya lapar aja deh, aku udah nggak kuat. Ya, tak ada manusia yang ingin membangun sesuatu hanya untuk disakiti, bahkan dirugikan hingga miliaran rupiah. Sama halnya dengan Fujianti Utami alias Fuji. Kabarnya karena terlalu sakit hati, Fuji bahkan konon sampai berkonsultasi ke psikolog. Benarkah begitu? Haji Faisal ayah Fuji pun mengulik suasana hati Fuji yang konon gampang percaya dengan orang dan karyawan yang dekat dengannya. Kalau masalah kenapa anak sering kena ya, dibohongi lah ya, karena pertama sekali anak ini terlalu cepat beradaptasi ya, artinya menyesuaikan, artinya dia terlalu cepat percaya kalau orang sudah jujur menurut dia sepintas ya, padahal dia baru kenal, dia kata-katanya udah benar. Terus anak gampang percaya, sehingga dengan gampang percaya itu orang ini kadang-kadang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi situ letak kesalahan. Sebenarnya saya selaku orang tua itu setiap saat memberi support, memberitahu kepada dia bahwa orang ini begini, orang itu begitu. Setiap ada karyawan baru, kalau opa sama oma ketemu, opa ada penilaian tersendiri juga, pasti opa sampaikan. Menurut opa ini begini, ini begitu, pasti sampaikan. Nah cuma namanya anak kadang-kadang karena kebutuhan juga, karena merasa cocok juga dengan pandainya orang berbicara, pandainya orang bergaul, akhirnya anak juga terbawa dan terpedaya juga kadang-kadang. Inilah akibatnya, setelah kena baru dia menyadari. Ya mudah-mudahan ke depan sih bisa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.